Sayyidina Ibrahim alaihissalam keluar hijrah untuk berdakwah dari Irak ke Palestina, kemudian ke Mesir dan bersama istrinya Sayyidah Sarah. Di atas bumi, penuh dengan orang kafir dan ingkar dari kalangan muslimin, kecuali Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan istrinya serta Nabi Lut alaihissalam. 3 orang tersebut membawa risalah dan dakwah untuk Islam. Sayyidah Sarah mendengar percakapan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan penyembah bintang-bintang, dan bagaimana Ibrahim alaihissalam memberitahu mereka bahwa bintang-bintang tersebut, matahari, serta bulan itu menghilang dan muncul serta terbit dan terbenam. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Dan bagaimana Ibrahim alaihissalam berkata bahwa setiap orang wajib untuk menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir mengajak manusia bertauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Mesir ada seorang raja yang keji. Mereka pun dibawa menghadap sang raja yang bersamanya ada wanita cantik untuk menemani seorang syekh dari arah utara yang cocok untuk ditawar pada raja. Kemudian raja pun mengisyaratkan untuk bertawar. Kemudian Sayyidah Sarah bersama suaminya terkejut dengan undangan raja padanya. Ia pun tahu dari apa yang didengarnya dari masyarakat bagaimana cara raja memperlakukan wanita-wanita cantik. Dan Sayyidah Sarah pun tahu bahwa senjata orang mukmin di setiap hal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongannya. Kemudian Sayyidah Sarah berdoa pada Rabb-Nya, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku beriman padamu dan Rasul-Mu, maka janganlah orang kafir menguasaiku." Kemudian raja bertanya kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, siapa orang yang bersamanya? Maka dijawablah, "Dia adalah istriku, wahai saudaraku." Dan yang dimaksud saudaraku itu adalah hanya di jalan Allah. Kemudian Sayyidah Sarah masuk kerajaan, sedangkan Ibrahim alaihissalam di luar istana tenggelam dalam sholatnya yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa mutasil agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga istrinya. Ketika sang istri masuk, dipeganglah tangannya oleh raja, maka terpegang tangannya hingga lumpuh. Dan sang raja berkata, "Berdoalah pada Allah dan aku tidak akan melukaimu." Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan, serta tangannya kembali pulih seperti semula. Kemudian ia memegangnya lalu lumpuh lagi tangannya, bahkan lebih untuk kedua kalinya. Kemudian berkatalah, "Berdoalah pada Allah dan aku tidak akan melukaimu." Kemudian ia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan serta tangannya kembali pulih seperti semula. Kemudian ia memegangnya lalu lumpuh lagi tangannya bahkan untuk yang ketiga kalinya. Kemudian ia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan serta tangannya kembali pulih seperti semula. Kemudian sang raja pun memanggil salah satu pengawalnya dan berkata, "Kalian bukan membawa orang ke sini tapi membawa syaitan." Kemudian sang raja pun melepaskannya dan memberikannya Sayyidah Hajar untuk berkhidmah padanya. Kemudian ia pergi ke Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang sedang sholat, kemudian berkata dengan memberi isyarat, "Apa ada kabar?" Lalu dijawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya orang kafir itu dan menceritakan apa yang terjadi. Berakhirlah perjalanan panjang yang melelahkan dari Irak sampai Palestina, kemudian Mesir, supaya Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah bertemu dengan Sayyidah Hajar setelah derita diberikan Raja Mesir. Lalu Sayyidah Sarah dan suaminya Ibrahim alaihissalam ingin mempunyai anak, dan keinginannya untuk mempunyai anak bukan hanya untuk perhiasan hidup di dunia, tetapi keinginannya untuk menjadikannya keturunan Nabi dan tanggung jawab kerasulan. Akan tetapi, Sayyidah Sarah tidak bisa mempunyai anak sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan seorang anak. Dan perjalanan menuju Mesir pun atas sebab rencana dari Allah untuk mewujudkan keinginannya, di mana Sayyidah Sarah memberikan Sayyidah Hajar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam setelah kembali dari Mesir dan bersama mereka ada binatang ternak, budak, dan harta yang banyak yang diberi oleh sang Raja Mesir. Lalu Sayyidina Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Hajar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam.
yang menjadi awal kebahagiaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين